Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan teman saya. Muhammad Irfan Fuadi. Saya Rama Zahan. Saya Deskira Anggraini. Saya Nisa Fatima. Saya Mas Rahman. Baiklah, kami akan mempresentasikan mengenai multiplexing, yaitu FDM dan TDM. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Ara. 1. Konsep multiplexing. Multiplexing adalah teknik yang digunakan untuk mengirimkan beberapa sinyal data secara bersamaan melalui satu media transmisi. Dengan kata lain, beberapa kanal komunikasi digabung menjadi satu jalur fisik agar lebih efisien. Tujuan utama, menghemat sumber daya transmisi, misalnya kabel, frekuensi radio, atau saluran fiber optik, sehingga banyak pengguna bisa berbagi satu media tanpa saling mengganggu. Selanjutnya, analogi sederhana. Bayangkan jalan tol. Tanpa multiplexing, satu mobil hanya bisa menggunakan satu jalan. Dengan multiplexing, jalan yang sama bisa dilewati banyak mobil dengan aturan tertentu atau jalur berbeda atau waktu berbeda. 2. Latar belakang multiplexing. Latar belakang utama diciptakannya konsep multiplexing berakar pada kebutuhan untuk mengatasi keterbatasan fisik dan ekonomi dalam sistem komunikasi dan telekomunikasi, efisiensi biaya dan infrastruktur. Masalah, sebelum adanya multiplexing, untuk mengirimkan sinyal atau panggilan telepon secara terpisah dibutuhkan jalur transmisi, kabel atau saluran fisik yang terpisah juga. Solusi multiplexing. Dengan multiplexing, sinyal dapat digabungkan dan ditransmisikan melalui satu jalur transmisi saja. Dampaknya, hal ini menghasilkan penghematan biaya yang sangat besar, terutama untuk transmisi jarak jauh, seperti kabel laut atau jaringan, karena mengurangi jumlah material, kabel tembaga atau syarat optik. 3. Jenis multiplexing. 1. Frekuensi division multiplexing atau FDM. FDM adalah teknik analog yang membagi bandwidth total saluran menjadi banyak pita frekuensi yang lebih kecil. Prinsip pembagian frekuensi. Cara kerja, setiap sinyal input, misalnya suara dari satu panggilan telepon, diberikan alokasi frekuensi atau channel yang berbeda di dalam bandwidth saluran utama. Semua sinyal ditransmisikan secara simultan pada frekuensi masing-masing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Irfan. Selanjutnya, jenis multiplexing yang kedua, time division multiplexing atau TDM. TDM adalah teknik yang utamanya digunakan untuk sinyal digital. Ia membagi bandwidth saluran menjadi slot waktu atau interval waktu yang singkat. Prinsip pembagian waktu. Cara kerja, setiap sinyal input mendapatkan giliran atau time slot untuk menggunakan seluruh bandwidth saluran transmisi secara eksklusif, tetapi hanya untuk waktu yang sangat singkat. Proses pengaliran ini dilakukan berulang-ulang dengan sangat cepat. 4 adalah FDM. 1. Frekuensi division multiplex atau FDM. FDM adalah teknik multiplexing analog di mana lebar pita atau bandwidth saluran transmisi dibagi berdasarkan frekuensi. Konsep utama, bayangkan sebuah jalan raya super lebar dengan beberapa jalur khusus di dalamnya. Pembagian, FDM membagi total bandwidth menjadi beberapa sub pita frekuensi yang tidak tumpang tindih. Setiap sinyal input atau disebut channel dialokasikan pita frekuensinya sendiri. Transmisi, semua sinyal ditransmisikan secara simultan atau bersamaan, tetapi pada frekuensi yang berbeda. Pencegahan interferensi. Di antara setiap saluran frekuensi ada pita pelindung atau broadband yang berfungsi sebagai penyangga untuk mencegah sinyal saling mengganggu atau interferensi silang. Contohnya, siaran radio FM, semua stasiun radio, misalnya 98,7 sampai 101,2 MHz, 1055 MHz menggunakan kabel atau ruang udara yang sama, tetapi mereka menggunakan frekuensi yang berbeda.
memungkinkan Anda mendengarkannya secara bersamaan di area yang sama. Ilustrasi FDM. Analoginya, sebuah konser musik di mana 3 musisi bermain secara bersamaan. Musisi A atau sinyal 1 menggunakan frekuensi rendah atau bass. Musisi B atau sinyal 2 menggunakan frekuensi yang sedang atau vokal. Musisi C atau sinyal 3 menggunakan frekuensi yang tinggi atau seluring. Meskipun mereka menggunakan satu penggunaan udara yang sama, Anda dapat membedakan dan mendengarkan ketiga suara tersebut secara bersamaan karena mereka menggunakan range frekuensi yang berbeda, seperti pada gambar yang ada di sini. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Acan. Berikutnya itu adalah persamaan dasar dari FDM, yaitu pada gambar jika total bandwidth itu sama dengan B total, jumlah penggunanya sama dengan N, bandwidth tiap kanal itu sama dengan D kanal, maka dirumuskan B total besar dari N dikali dalam kurung D kanal tambah B guard. Keterangannya itu B guard adalah guard band atau frekuensi untuk mencegah interferensi antar kanal. Pembagian kanal FDM, inti konsepnya itu membagi pita frekuensi total menjadi beberapa subpita atau kanal yang lebih kecil. Cara kerjanya, setiap pengguna atau kanal diberikan pita frekuensi khusus untuk seluruh durasi transmisi. Di bagian pemisahan, kanal dipisahkan di ranah frekuensi. Contohnya siaran radio atau stasiun yang berbeda menggunakan frekuensi yang berbeda atau jaringan televisi kabel normal. Berikutnya ada animasi dari FDM. There are three different types of multiplexing techniques, that is frequency division multiplexing, time division multiplexing and the wavelength division multiplexing. And in this particular video, we will learn about this frequency division multiplexing. So in this frequency division multiplexing, the message signals are modulated at the different carrier frequencies. So after the modulation, these modulated signals are combined into a single composite signal and then they are transmitted over the single channel. So in this case, as you can see, three different message signals are modulated at the different carrier frequencies. So after the multiplexing, if we see the composite signal, then here each message signal is separated in the frequency domain. Now here the carrier frequencies of each message signal should be such that there is a no overlapping region between the two message signals. And if there is a no overlapping between the two message signal, then at the receiver using the bandpass filter, each message signal can be separated. Now each bandpass filter is tuned to the one particular carrier frequency and the bandwidth of the filter should be enough to pass the message signal. But as you are aware, the actual filters have some gradual roll off, and to accommodate this gradual roll off of the filter, there should be additional space between the two signals. So typically, some guard band is also kept between the two signals. So now at the receiver, as I said, with the help of the bandpass filters, the individual message signals can be separated. So the output of this each bandpass filter is demodulated, and this demodulated signal is then passed through the low pass filter. So as you know, after the demodulation, we will get the two spectrum. One spectrum is the baseband signal and the one spectrum is the same copy of the message signal but at the 2fc frequency. So this low pass filter only passes the baseband signal and it eliminates the frequency component at the 2fc. So in this way,
the frequency division multiplex signal can be demultiplexed. And here is the complete block diagram of the frequency division multiplexing scheme. So this frequency division multiplexing technique Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Ami. Baiklah, yang kelima TDM. 2. Time Division Multiplexing. TDM adalah teknik multiplexing digital di mana seluruh bandwidth saluran transmisi dibagi berdasarkan waktu. Bayangkan sebuah lorong sempit yang harus digunakan secara bergantian. Pembagiannya, TDM membagi waktu menjadi interval yang sangat singkat yang disebut time slot atau slot waktu. Transmisi, setiap sinyal input atau data digital diberikan giliran untuk menggunakan seluruh kapasitas saluran transmisi, tetapi hanya selama jatah time slotnya. Penggunaan ini dilakukan secara bergantian dan berulang-ulang dengan kecepatan tinggi. Untuk proses, di sisi pengirim atau multiplexer, data dari setiap input diambil sedikit demi sedikit secara round robin atau bergiliran dan digabungkan menjadi sebuah frame TDM. Di sisi penerima atau demultiplexer, prosesnya dibalik. Kemudian ilustrasi TDM. Analoginya antrian di toko es krim dengan satu jendela pelayanan. Pelanggan A sinyal 1 ingin pesanannya diproses, pelanggan B sinyal 2 ingin pesanannya diproses, dan pelanggan C sinyal 3 ingin pesanannya diproses. Semua pelanggan harus mengantri di satu jendela atau saluran transmisi, tetapi mereka dilayani bergantian atau diberi time slot. Proses ini diulang cepat sehingga semua pelanggan merasa segera terlayani. Bisa dilihat itu adalah bentuk dari ilustrasi TDM. Kemudian ada jenis-jenis TDM. Yang pertama adalah STDM. STDM adalah jenis TDM yang membagi waktu menjadi beberapa slot waktu yang sama dan tetap. Cara kerjanya yang pertama membagi waktu menjadi beberapa slot waktu yang sama dan tetap. Kemudian setiap slot waktu digunakan untuk mengirim satu sinyal informasi. Sinyal informasi dibagi menjadi beberapa bagian dan setiap bagian dikirimkan pada slot waktu yang sesuai. Kemudian sinyal yang dikirimkan digabungkan kembali menjadi satu sinyal. Untuk kelebihannya itu kelebihannya mudah diimplementasikan dan biaya rendah, sementara kekurangannya tidak efisien jika ada kanal yang tidak digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nesa. Asinkronus. Selanjutnya itu adalah Selanjutnya itu adalah asinkronos atau TDM. Pengertiannya, ATDM adalah jenis TDM yang membagi waktu menjadi beberapa slot waktu yang tidak sama atau tidak tetap. Cara kerjanya, membagi waktu menjadi beberapa slot waktu yang tidak sama atau tidak tetap. Setiap slot waktu digunakan untuk mengirimkan satu sinyal informasi. Sinyal informasi dibagi menjadi beberapa bagian. Setiap bagian akan dikirimkan pada slot waktu yang sesuai. Sinyal yang dikirimkan lalu digabungkan kembali menjadi satu sinyal. Kelebihannya lebih efisien daripada STDM, dapat menangani trafik yang tidak stabil. Sementara kekurangannya adalah lebih kompleks daripada STDM, biayanya lebih tinggi. Selanjutnya, statistical TDM. Pengertiannya adalah jenis TDM yang membagi waktu menjadi beberapa slot waktu yang tidak sama atau tidak tetap dan menggunakan statistik untuk melokasikan slot waktu. Cara kerjanya membagi waktu menjadi beberapa slot waktu yang tidak sama atau tidak tetap, menggunakan statistik untuk melokasikan slot waktu. Slot waktu digunakan untuk mengirimkan satu sinyal informasi. Sinyal informasi dibagi menjadi beberapa bagian. Setiap bagian akan dikirimkan pada slot waktu yang sesuai. Sinyal yang dikirimkan digabungkan kembali menjadi satu. Kelebihannya lebih efisien daripada STDM dan ATDM, dapat menangani trafik yang tidak stabil. Sementara kekurangannya adalah lebih kompleks daripada STDM dan ATDM. Selanjutnya, frame TDM. Pengertiannya adalah jenis TDM yang membagi waktu menjadi beberapa frame dan setiap frame terdiri dari beberapa slot. Cara kerjanya membagi waktu menjadi beberapa frame
Setiap frame terdiri dari beberapa slot waktu. Setiap slot waktu digunakan untuk mengirimkan satu sinyal informasi. Sinyal informasi dibagi menjadi beberapa bagian. Setiap bagian akan dikirimkan pada slot waktu yang sesuai. Sinyal yang akan dikirimkan lalu digabungkan kembali menjadi satu. Kelebihannya lebih efisien daripada STDM, dapat menangani trafik yang tidak stabil, sementara kekurangannya lebih kompleks daripada STDM dan biayanya lebih tinggi. Selanjutnya adalah TDM, pembagian kanal TDM. Inti konsep membagi waktu transmisi total menjadi internal slot, waktu yang berulang dan singkat. Cara kerjanya, setiap pengguna atau kanal diberikan slot waktu eksklusif secara bergantian untuk menggunakan seluruh pita frekuensi. Pemisahannya, kanal dipisahkan di ranah waktu dan contohnya jaringan telepon digital atau komunikasi seluler awal. Berikutnya adalah animasi TDM. Time division multiplexing. Time division multiplexing is a multiplexing method for transmitting multiple data streams in a single communication path. In time division multiplexing, the data from different input channels is divided into fixed length segments and then combined in round-robin fashion into a single output data stream, which can then be transmitted over a single channel transmission system and demultiplexed at the destination location. The segments can be created by the multiplexer itself, or can be inherent in the input channel signals, such as fixed-length frames. For example, if input streams A, B, and C are divided into segments as shown here, the output stream will look like this. One weakness in this mechanism is that if an input channel does not have anything important to carry for a time, empty segments are inserted into the output stream anyway. For example, if channel A is not transmitting data, 1/3 of the output channel is not being used. You can overcome this weakness by using a more sophisticated multiplexing technique called statistical multiplexing. Time division multiplexing is used in T1 lines to enable them to simultaneously carry 24 data channels by interleaving data into portions of a single 193-bit frame. For example, bits 1 through 8 represent channel 1, bits 9 through 16 represent channel 2, and so on, to bits 185 through 192 for channel 24, plus bit 193 for synchronization. This framing process occurs 8,000 times per second, producing a total throughput of 1.544 megabits per second. If you want to learn more about networking concepts and definitions, don't forget to press the subscribe button. To be notified when our channel releases another video, click also on the bell icon. And don't forget to visit our website, networkencyclopedia.com. Terakhir, Chan, tolong baca saya yang di situ yang nanti. Berikutnya ada perbandingan FDM dan TDM. Melalui fitur, FDM itu memiliki prinsip membagi frekuensi, sedangkan TDM membagi waktu. Untuk jenis sinyalnya, FDM umumnya analog, sedangkan TDM umumnya digital. Dan di bagian transmisi, FDM itu bersamaan atau simultan, sedangkan TDM bergiliran atau bergantian. Untuk pada penggunaan bandwidth-nya, sebagian bandwidth pada FDM itu sepanjang waktu, sedangkan TDM seluruh bandwidth atau sebagian waktu. Untuk interferensi dari FDM
stall jika broadband tidak cukup. Sedangkan TDM butuh sinkronisasi frame dan clock. Contohnya pada FDM itu radio AM atau FM dan TV analog, sedangkan TDM memiliki contoh telepon digital atau PCM ISDN. Baiklah, mungkin segitu saja presentasi kami mengenai multiplexing yaitu FDM dan